Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ayyuma rajulun atahu Allahu ilman fakatamahu aljamahu Allahu yawmal qiyamati bilijamin minan nar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin, amma ba'd. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dalam kajian Irsyadul Ibad. Meskipun kita tidak langsung bertemu, melainkan kita hanya bertemu lewat Zoom, namun kita tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kemuliaan dan kebaikan bagi orang-orang yang menuntut ilmu daripada ilmu agama. Sebab keutamaan orang yang menuntut ilmu, sebagaimana yang sudah dibahas beberapa waktu lalu, itu sangat mulia nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, man kharaja min baitihi fi talabil ilm fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Siapa saja yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu agama, menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji, maka orang tersebut itu berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala hatta yarji, hingga akhirnya ia kembali ke rumahnya lagi. Kita berharap meskipun kita tidak bisa langsung menghadiri majelis ilmu kajian Irsyadul Ibad secara langsung di rumah Quran Mu'az Al-Mukri, disebabkan karena pandemi Covid yang sepertinya masyarakat kita lebih takut, pemerintah lebih takut kepada Covid daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya berdoa semoga kita semuanya tidak demikian halnya, namun dalam rangka menghormati apa yang sudah ditetapkan pemerintah, yakni PSBB yang sudah diputuskan. Semoga keikhlasan kita dalam kajian-kajian atau dalam mengharapkan ilmu itu diganjar Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang sangat banyak. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kembali kita dalam kajian Irsyadul Ibad. Sekarang bagi yang memegang kitab kuning seperti ini, itu silahkan dibuka pada halaman ke-8, baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baris ke-9 ada tulisan di situ Wat-Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-Tabrani an Ibnu Mas'udin. Dan Imam At-Tabrani dalam suatu hadis, beliau meriwayatkan, mengeluarkan hadis dari Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, di mana Rasulullah SAW bersabda, ayyuma rajulun atahu Allahu ilman fakatamahu
aljamahullahu yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Naudzubillah. Kemarin kita membahas tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Kemarin kita membahas tentang keutamaan orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Kali ini bagian akhir daripada keutamaan ilmu itu ternyata ada ancamannya. Jadi kalau dalam bahasa fikih, ketika suatu perkara perintah lantas kemudian dibarengi dengan kemuliaan, namun ada pula keancaman darinya, maka konotasi perkara ini adalah wajib hukumnya. Artinya bahwa dalam hal menuntut ilmu itu tidak hanya sekedar dituntut bagi kita untuk mengkajinya, namun juga dituntut untuk kemudian mengamalkan dan mengajarkan ilmu itu. Sebagaimana hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, ayyuma rajulin atahu Allahu ilman fakatamahu. Siapa saja di antara orang-orang yang berilmu itu yang memiliki ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, fakatamahu, namun ia menyembunyikan ilmunya. Maksudnya ia tidak mengajarkan ilmu itu, ia tidak mengamalkan ilmu itu, maka apa yang disampaikan Rasulullah, aljamahullahu yaumal qiyamah lijaman minan nar. Ya. Bilijamin minan nar. Ya. Maka Allah akan mengendalikan mulutnya nanti kelak di akhirat itu dengan menggunakan kendali dari api neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini seperti seekor kuda yang kemudian diberikan pengendali supaya bisa dikendalikan kemana-mana. Ini kendali yang dipasang Allah di mulutnya, itu adalah kendali yang terbuat dari api neraka. Betapa ilmu yang telah dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, bila mana kita menyembunyikannya ataukah tidak mengajarkannya, justru kita simpen saja, maka itu adalah perkara yang akan menjadi sebab kita mendapatkan mendapatkan bilijamin minan nar, itu suatu kendali dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa perkara ilmu meskipun secuil itu wajib diajarkan disampaikan terhadap orang yang kemudian memang memang membutuhkannya. Jadi kalau seseorang yang taunya hanya perkara sholat, lantas ada orang yang membutuhkan ilmu tentang perkara sholat tersebut, maka wajib baginya mengajarkan. Ia tidak boleh berkata saya ilmunya masih sedikit. Ia tidak boleh. Wajib ia menyampaikan dan mengajarkan perkara ilmu itu, sebab perkara ini adalah perkara yang amat penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kaitannya pula berkaitan dengan menghalang-halangi dakwah, itu yang sebagaimana yang sekarang ini ada upaya pemerintah ingin mensertifikasi ulama, ya, mensertifikasi para dai. Ya sih, kalau memang yang dimaksud pemerintah itu adalah ingin memberikan sertifikat kepada orang-orang yang memang sepantasnya, ya, orang yang menyampaikan agama Allah, supaya kemudian orang yang menyampaikan agama Allah ini tidak salah dalam mengamalkannya, menyampaikannya, maka itulah bahasa itu adalah suatu perkara yang tidak ada masalah. Namun ketika kemudian perkara tersebut itu dibatasi, bahwasanya yang dinamakan orang yang akan bersertifikat sebagai dai atau sebagai ulama adalah orang-orang yang tidak akan menyampaikan perkara yang radikal seperti yang dipandang pemerintah adalah seperti ajaran khilafah, maka itu suatu tindakan yang justru menista agama Allah Subhanahu wa taala, dan perkara tersebut itu adalah perkara yang harus ditolak, harus
ditentang, sebab ini adalah perkara yang akan menjadikan kita itu menjadikan dan memandang agama Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang diwariskan Rasulullah itu adalah suatu perkara yang dilarang. Padahal salah satu warisan Rasulullah adalah perkara khilafah. Nah, jadi kalau ada orang yang kemudian sekarang ini berupaya jangan memandang khilafah itu adalah ajaran ini dan itu suatu hal yang keliru sekali. Ya. Dan kalau sekiranya dia siapapun yang ngaji di pesantren itu pasti pernah mengkaji perkara ini, perkara kewajiban menjalankan hukum-hukum syariat, perkara kewajiban menjalankan seluruh hukum-hukum Allah. Maka siapapun yang pernah mengkaji itu lantas kemudian menahan ilmunya gara-gara takut atau gara-gara ingin mendapatkan sesuatu, maka sungguh kelak di akhirat akan mendapatkan apa yang diancamkan Rasulullah SAW ini, yakni apa? Aljamahullahu yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Kelak di akhirat akan dibuatkan kendali baginya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat bilijamin minan nar itu dengan kendali dari api neraka. Ini ancaman luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i radhiyallahu an juga meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimman yang bagi bihi wajhullahi la yata'allamhu illa liyasibin arda minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, yakni rihaha." Na'udzubillah. Ini yang kedua. Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimman yubtagha bihi wajhullah la yata'allamahu illa liyusiba ardan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati yakni rihaha." Nah, artinya man ta'allama ilman, barang siapa yang menuntut ilmu, mimman yubtagha bihi wajhullah, menuntut ilmu agama yang seharusnya ilmu agama itu dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, la yata'allamhu illa liyusiba ardan minad dunya, namun ia tidak mempelajari ilmu itu kecuali hanya untuk memperoleh harta daripada dunia ini, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, maka orang tersebut yakni orang tersebut nanti kelak di akhirat tidak akan pernah mencium surga. Yang dimaksud adalah yakni rihaha, tidak akan pernah mencium baunya surga. Na'udzubillah. Jadi orang berilmu, dia menuntut ilmu agama, ia menuntut ilmu yang dapat mengantarkan dirinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ia tidak mengkaji ilmu itu kecuali hanya untuk mendapatkan perkara dunia, perkara harta. Ia ingin kaya darinya, ia ingin dipandang baik di sisi manusia, lantas kemudian ia mendapatkan kedudukan dan harta darinya, maka orang seperti itu kelak di akhirat, kata Nabi, haram mencium bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau surga, perlu diketahui, suruh melihat surga itu saja nikmatnya luar biasa. Kata guru kami dulu waktu di pesantren,
itu melihat surga, ini belum masuk surga saja. Orang melihat surga itu nikmatnya itu setara dengan orang bersenggama di dunia. Itu baru melihat sekilas saja. Luar biasa nikmatnya. Apalagi kalau kemudian sampai dia mencium bagaimana baunya. Dan yang hanya ada satu orang yang tidak akan pernah mencium dan tidak akan menikmati nikmat memandang surga dan mencium baunya, itu adalah orang-orang, salah satunya adalah orang-orang ini. Dan juga orang-orang munafik, orang yang memiliki ilmu, memiliki pemahaman, ia belajar agama mati-matian, tahu-tahu bukan untuk itu tapi hanya untuk diperjualbelikan saja, maka kelak di akhirat ia tidak akan mencium bau surganya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka kalau kita menuntut ilmu sekarang, banyak sekarang ini orang berusaha menjadi dai supaya kemudian bisa kaya. Na'udzubillah, betapa hina niat-niat semacam itu. Untuk apa kita mati-matian mengorbankan diri kita, waktu kita, kenikmatan-kenikmatan yang seharusnya kemudian kita dapatkan, kita hanya untuk mendapatkan perkara dunia. Na'udzubillah, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam suatu hadis, di dalam firman-Nya dikatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan mati dan hidup agar supaya bagi manusia itu mana yang dalam beramal itu betul-betul beramal dengan ahsan. Amal yang dimaksud di sini betul-betul amalnya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kita menuntut ilmu dalam rangka mendapatkan, baik itu dalam rangka mendapatkan manfaat dunia maupun dalam rangka mendapatkan manfaat akhirat. Namun kita harus jalani itu untuk niat mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak, maka nilai yang didapatkan di sisi Allah akan hilang. Dan pastinya kelak di akhirat lebih rugi lagi. Maka kita harus meluruskan niat kita. Niat yang betul-betul niat dalam menuntut ilmu adalah dalam rangka mengharapkan ridha Allah, dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ketika Rasulullah SAW hendak dibaiat pada baiat Aqabah kedua. Rasulullah saat itu kemudian menyampaikan kepada umat orang-orang Ansar, orang-orang yang dari Madinah yang siap membaiat Rasulullah SAW. Lantas ketika kemudian Rasulullah SAW berkata, "Bai'atukum anis sam'i wa ta'ah." Aku membaiat kalian untuk mendengar dan taat dan juga membela aku. Lantas seorang laki-laki di kalangan Ansar itu berkata, "Tunggu dulu ya Rasul." Lantas kemudian dia berkata kepada orang-orang yang ada dari kalangan Ansar, "Ayuhan nas, walahi sekalian manusia. Sesungguhnya orang ini berbicara tentang baiat. Itu sama saja kita harus siap ketika kita menerima baiatnya, kita harus siap menyerahkan leher-leher kita untuk ditebas musuh-musuhnya. Maka jika sekiranya dalam kondisi dan keadaan ini kalian melakukannya, namun setelah itu kemudian kalian terjadi perang antara kalian dengan musuh-musuh Muhammad, lantas kemudian kalian kehilangan harta, kalian kehilangan pembesar-pembesar kalian, lantas kalian mengabaikan Rasulullah Muhammad, maka daripada kalian melakukan baiat itu, mendingan kalian tangguhkan dan tidak usah. Namun itu adalah seburuk-buruknya pilihan. Namun jika kalian tetap istiqomah membela Rasulullah, meskipun kehilangan harta, meskipun kehilangan keluarga, maka ya Rasul, apa yang akan kami dapatkan?" Lantas Rasulullah bersabda dengan satu ucapan, "Jannah, surga." Maka seorang sahabat Rasulullah saat itu, yang tidak lain adalah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, lantas kemudian berdiri dan berkata, "Ya Rasul, itu cukup bagiku. Serahkan tanganmu, aku akan membaiatmu dan aku akan menyerahkan segalanya hanya untukmu dan ketaatan." Jadi demikian seharusnya ketika kita menuntut ilmu. Demikian pula ketika kita kemudian menjalankan apapun di dalam ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Cukuplah Allah Subhanahu wa taala, cukuplah Rasulullah, dan cukuplah apa-apa yang kemudian dijanjikan Allah dan Rasulnya. Itulah yang kemudian cukup bagi kita. Tidak perlu mengharapkan apa-apa selainnya. Kalaupun umpama nanti setelah kita berniat dengan niat ini, tahu-tahu justru dunia mendatangi kita, itu lain kisah. Contohlah umpama Pak Haji Rahmat umpama sudah lama berniat, niatnya cuma ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas mendidik santrinya dari Darus Syifa, ya. Beliau tetap menjalankan ketaatan itu tanpa mengharapkan dunia, namun dunia mengejar dia, itu lain kisah. Ya, itu adalah suatu anugerah dari Allah. Dikisahkan ada seorang sahabat Rasul yang kemudian suatu kali Rasulullah bersabda kepadanya, sungguh Abdurrahman bin Auf itu kelak akan masuk surga, namun ia merangkak masuk dalam surga. Kenapa ya Rasul? Aku merangkak karena hartamu yang terlalu banyak. Akhirnya kemudian ia memandang bahwa kalau aku miskin maka peluangku masuk surga minimal jalan kaki ada. Maka ketika pada perang Tabuk Rasulullah memerintahkan kaum muslimin dan kondisi Madinah saat itu kenapa kemudian orang-orang berat berangkat jihad pada perang Tabuk? Karena musim pada saat itu adalah musim panen. Musim panen bagi kurma. Ingat, kalau kurma terlambat dipanen dari pohonnya, maka bisa kemudian menjadi busuk dan kemudian nilai harganya berkurang. Kok kenapa putus saya? Ini apa namanya, jadwal Zoom. Oh, buat lagi. hah? Kan kita pakai gratisan. Oh, berarti kita harus berbayar dong. Ya punya saya. Udah masuk lagi kan? Udah masuk lagi. Hah? Masuk lagi. Masuk lagi, Ustaz. Masuk lagi. Masuk lagi. Caranya? Klik yang link. Link. Oh, saya ulang. Ya. Masuk ulang. Oh, berbayar. Masuk ulang. Ya. Nah. Atau sampaikan aja. Sudah? Dah. Sebentar. Sampaikan aja, Ustaz. Videonya buka lagi. Ya, mohon maaf tadi ada pemutusan perkara ya, wallahu a'lam bishawab ya. Mohon maaf, ya mungkin beginilah nilainya kalau umpama berkurang. Jadi sahabat Rasulullah yang satu ini itu kemudian mati-matian ingin jadi orang miskin. Mati-matian ingin jadi orang miskin. Lantas kemudian ketika kaum muslimin berangkat pada perang Tabuk, 3 bulan kemudian mereka pulang. Lantas mereka menyaksikan buah-buah yang terdapat di pohon kurma itu sudah mulai ada yang membusuk, ada yang terlalu matang. Sementara kurma itu kalau terlambat dipanen, karena panen kurma itu bukan panen di saat matangnya, tetapi di saat mengkal-mengkalnya. Lah, ini sudah matang benar. Akhirnya nilai harga itu sangat berkurang. Akhirnya dia kemudian berkata, sepertinya ya Rasul, inilah peluangku untuk miskin. Akhirnya dia mengumumkan kepada seluruh kaum muslimin yang memiliki kurma, maka silahkan dijual kepada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf akan membelinya dengan harga sebagaimana harga barunya, yakni harga yang baru panen. Seluruh orang-orang Madinah bersorak-sorai bahagia. Abdurrahman bin Auf melelehkan semua emasnya untuk kemudian diserahkan dan menjadi jual beli, dikumpulkan di rumahnya. Setelah semua orang merasakan kesuksesan atas jual beli ini, Rasulullah lewat di depan rumahnya. Gimana jual belimu wahai Abdurrahman? Katanya, kali ini ya Rasul, aku akan berkurang. Aku akan menjadi orang yang miskin. Minimal aku bisa berjalan masuk surga, jangan merangkak. Tahu-tahu beberapa saat kemudian Rasulullah kedatangan tamu dari Yaman mencari kurma yang busuk, yang sudah sangat matang, karena terjadi
wabah penyakit di Yaman yang hanya bisa diobati dengan kurma yang sudah sangat matang atau sudah hampir busuk, atau bahasanya mungkin sudah sangat sudah mendekati busuk lah gitu. Nah, tiba-tiba Raja Yaman berkata, sesungguhnya aku membeli semua kurma yang ada di Madinah ini dengan harga 10 kali lipat dibandingkan harga yang biasanya. Abdurrahman bin Auf kemudian berkata, aduh, inilah orang kondisinya kalau orang dikejar-kejar rezeki dari Allah. Nah, dia tidak mengharapkan dunia, tetapi dunia mendatanginya. Ya, itulah suatu nikmat. Ya, semoga Haji Rahmat juga insya Allah nantinya mendapatkan hal yang sama. Ya, ia tidak mencari dunia, namun ia mencari akhirat, namun dunia mendatanginya. Demikian pula dengan ilmu. Jadi ketika kita menuntut ilmu atau ketika kita memiliki ilmu, bukan berarti kita harus menolak rezeki dari Allah, tidak. Namun kita seharusnya memperbaiki niat kita, bahwasanya niat awal kita dalam menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu bukan apapun, bukan urusan dunia, namun semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk Rasulullah. Maka kalau kemudian orang berniat seperti ini, mafhum mukhalafahnya, kelak jangankan mencium bau surga pun juga kelak ia akan masuk ke dalamnya, sebagaimana yang sudah disebutkan hadis-hadis yang lain sebelumnya. Dan saya kira kaum muslimin, tambah lagi sedikit ya hadisnya. Disebutkan mana tadi, karena gara-gara kehilangan Ibnu Majah. Dan juga diseriwayatkan dari Imam Ibnu Majah anhu, suatu hadis dari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama al-ilma liyubahiya bihil ulama au yumariya bihis sufaha au yasrifa bihi wajhan nasi adkhalahu Allahu jahannama. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Man ta'allama ilman, barang siapa yang mencari ilmu, yang belajar ilmu, liyubahiya bihil ulama'a, namun dia mencari ilmu itu bukan karena sesuatu, tetapi karena dia dalam rangka ingin menyombongkan diri di hadapan para ulama. Aku juga memiliki ilmu nih. Nah, jadi kadang-kadang banyak orang sekarang ini mentang-mentang baru sedikit ilmu sudah mandang enteng ulama. Apalagi kalau sudah berani-berani menyalah-nyalahin ulama. Padahal untuk menjadi ulama itu nggak gampang. Bayangkan ada sampai yang berani berkata, sepertinya Imam Syafi'i tidak hafal hadis ini. Apalagi kemudian berkata dan menuduh Imam Abu Hanifah itu tidak menghafal banyak hadis. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Orang seperti ini kurang ajar, luar biasa. Menuntut ilmu bukannya kemudian menghargai para ulama yang telah menitik beratkan ilmunya, namun justru dia memandang enteng ulama. Kemudian apalagi, au yumariya bihis sufaha, ataukah ia menuntut ilmu hanya ingin berdebat doang dengan orang-orang bodoh, maksudnya orang-orang yang juga memang sebenarnya setara dengan dirinya. Ya, dia hanya menuntut ilmu sebagai sebagai orang yang layaknya pinter gitu, ingin dibilang pinter. Ya, sebagai supaya bisa dibilang pinter maka jago debat dan lain sebagainya. Ia menuntut ilmu hanya untuk itu saja. Au yasrifa bihi wajhan nas, ataukah ia mengharapkan pandangan manusia itu berbalik kepadanya, memandang ini loh, ya, ibaratnya umpama anggapannya, oh ini loh Ustadz Hakim, naudzubillah, sehingga akhirnya kemudian orang berpaling daripada ulama, orang berpaling, saya ingin supaya orang-orang melihat saya. Maka kalau orang menuntut ilmu seperti ini, apa kata Rasulullah?
adkhalahullahu jahannama, maka sungguh pasti orang ini akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi kita menuntut ilmu itu jangan sekali-kali memandang enteng perkara ilmu itu. Perbaiki niat kita, perbaiki keikhlasan kita, semuanya hanya karena Allah. Ingat, sebab kenapa? Sebab hadis terakhir ini menjadi kesimpulan dan menjadi peringatan. Wabnu Abid Dunya, dan sebuah hadis dari Ibnu Abid Dunya, wal Baihaqi dan Al Baihaqi. Yang kedua hadis ini an Hasan, diriwayatkan dari dari Al Hasan. Yani yang dimaksud Hasan ini adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yakhtubu khutbatan illallahu sa'iluhu anha yaumal qiyamati ma arada biha." Naudzubillah. Nah, ini penting. Jadi apa yang menjadi ucapan Ustadz Hakim hari ini menjadi saksi bagi anda kelak di akhirat. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW, tiadalah seorang hamba yang menyampaikan khutbah, menyampaikan seruan, kecuali Allah akan menanyainya dan memintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat atas apa yang isi khutbah yang telah ia ucapkan itu. Jadi apa yang saya sampaikan ini anda sekalian akan menjadi saksi saya. Saksi saya dalam hal mengamalkan dan saksi saya dalam hal mengajarkannya. Nah, itu yang akan menjadi pemberat atas kebaikan atau menjadi pemberat atas dosa, itu semua hanya Allah yang tahu. Maka jangan mengira bahwasanya orang-orang yang berilmu itu tidak berat. Ini Ustadz Hakim saja yang hanya memiliki sedikit sekali ilmu, itu sudah bagaimana mempertanggungjawabkannya kelak di akhirat. Apalagi kalau kemudian orang-orang yang lebih tinggi dan lebih banyak lagi ilmunya. Maka diperbaikilah niat kita, perbaikilah keikhlasan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita sebagai orang-orang yang betul-betul, sebagaimana hadis-hadis sebelumnya dijelaskan bahwa orang yang berilmu itu, kalau kemudian ia meninggal, maka jenazahnya itu terus-menerus didoakan oleh para malaikat dan juga ikan-ikan di lautan. Ya. Siapa mereka? Ya ilmu, ulama ataukah orang-orang yang berilmu yang betul-betul mukhlishina lahuddin dalam hal menyampaikan ilmu dan mengajarkan. Bukan karena sesuatu perkara yang lain yang sifatnya duniawiya yang ia ingin raih. Oleh karena itu, lewat majelis ini saya ingatkan kembali kepada kaum muslimin, siapapun kita, suka tidak suka, kita pasti akan meraih merasakan yang dinamakan kematian, sebagaimana firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka perbaikilah perkara al-maut bagi kita itu. Apakah kita akan meraih kematian kita itu dalam keadaan baik ataukah dalam keadaan keburukan. Maka tentunya ingat, kadang-kadang ada orang berucap dan berkata seperti ini, ya enggak apa-apalah tinggal di neraka sebentar, 1000 tahun, 2000 tahun, yang penting kata Rasulullah, umat Nabi Muhammad selamanya tidak akan masuk neraka selama-lamanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tinggal di dalam neraka Allah itu 1 detik saja di dalam nerakanya Allah, itu kita tidak akan pernah mau menukarnya dengan kehidupan kita di dunia ini. Kenapa? Lawang nanti kelak di akhirat disebutkan bahwasanya ketika orang-orang kemudian berkumpul di padang mahsyar, belum dilakukan perhisaban, Allah mendiamkan manusia. Allah tidak ada kegiatan apapun. Manusia semuanya dikumpulkan Allah, dan Allah mendiamkan semua manusia. Jangankan orang-orang beriman, orang-orang kafir sekalipun juga kemudian sudah kepanasan di padang mahsyar itu. Lantas kemudian mereka meminta syafaat, salah satunya kepada Rasulullah SAW, yang kemudian akhirnya mereka minta, wes kalau kami masuk neraka tidak apa-apa ya Muhammad. Padahal kesulitan di padang mahsyar itu
tidak ada apa-apanya dibandingkan kesulitan yang ada di dalam neraka. Namun karena saking beratnya kesulitan yang ia rasakan di padang mahsyar, itu akhirnya dia minta, wes kalau masuk neraka lah. Na'udzubillah, jangan pernah kemudian kita memiliki keinginan, pikiran-pikiran untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Dan semoga kita semuanya, baik yang ada di dalam majelis ini maupun lewat Zoom, semuanya dikumpulkan Allah kelak di akhirat saling bersaksi dan menjadi ahli surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan minggu depan dalam kajian yang sama, dan semoga minggu depan PSBB sudah dicabut dan kemudian kita bisa beraktivitas kembali, mengkaji kembali kajian kita secara offline, supaya kemudian kita benar-benar mendapatkan apa yang kita harapkan dan dijanjikan Allah, dijanjikan Rasulullah SAW, yakni kebaikan bagi orang-orang yang menuntut ilmu, yakni ketika dia keluar dari rumahnya, ia disetarakan oleh Allah sebagai orang-orang yang sedang berjihad di jalan. Maka semoga kita semuanya bisa mendapatkan kebaikan dalam kajian ini. Dan terakhir, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita soleh dan solehah, menjadikan istri dan suami kita soleh dan solehah. Dan semoga Allah menjadikan kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW kelak di akhirat, dan selamat menjadi penghuni surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfirullah wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.